Dari informasi pertama, pemirsa, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri hari ini memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung. Penyediaan tempat pemeriksaan di Kejaksaan Agung dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan dan mobilitas terperiksa. Teknis pemeriksaan berada di tangan tim kepolisian. Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Bareskrim Polri terkait dengan penyidikan skandal hukum terpidana korupsi Joko Chandra. Bareskrim Polri telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, termasuk 2 orang perwira polisi. Saya tulis di nomor dia di halaman terakhir. Nama Jaksa Pinangki ini menjadi sorotan seiring perkembangan kasus terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Setelah dicopot dari jabatannya, Kejaksaan Agung pun menelusuri adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki dalam pertemuan dengan Joko Chandra. Kasus koruptor Joko Chandra menyeret seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, menjadi tersangka dan ditahan pihak kejaksaan. Pinangki dijerat kasus dugaan menerima gratifikasi. Dari foto-foto yang beredar luas, Pinangki diketahui beberapa kali sempat bertemu dengan sang buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra di Malaysia. Setelah melakukan pemeriksaan internal, Kejaksaan Agung pun akhirnya mencopot Jaksa Pinangki dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Jaksa Pinangki terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Selain dijatuhi sanksi administratif, Kejaksaan Agung juga menelusuri adanya dugaan tindak pidana dari serangkaian pertemuan tersebut. Kita akan perdalam dulu lah. Yang jelas kita akan transparan, yang jelas kita sudah tindak Jaksa P tersebut. Dan tentunya ini juga akan kita putuskan apakah Jaksa P juga terlibat atau tidak di sisi pidananya. Tentunya dari kita akan kita perdalam. Termasuk ya, misalnya ada dugaan keterlibatan. Semuanya nanti akan kita perdalam. Ini karena sudah sampai di Pisus dan kemarin sudah saya sampaikan ke timnya untuk memperdalam apa yang menjadi hasil pemeriksaan pengawasan. Setelah itu kita bersikap. Ya. Dari pemeriksaan awal, jaksa yang diketahui memiliki kekayaan sebesar 6 miliar rupiah ini diketahui mendapat imbalan sebesar 500 ribu dolar Amerika atau hampir 7 miliar rupiah untuk membantu Joko Chandra. Bahkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman memiliki bukti bahwa Pinangki yang sempat satu kuliah doktoral dengan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, dijanjikan imbalan 10 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu kasus peninjauan kembali Joko Chandra di Mahkamah Agung. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana informasi terbaru dari pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Bareskrim Polri? Kita akan bergabung bersama rekan kami, ada reporter TV One, Christopher Emmanuel. Christopher, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Memang hingga saat ini belum terlihat adanya kedatangan baik dari pihak penyidik Bareskrim Polri maupun dari Jaksa Pinangki yang sedianya akan diperiksa di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejagung di Jakarta. Dan memang Jaksa Pinangki akan diperiksa oleh pihak penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi atau dari pengembangan setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin yang lalu pada tanggal 24 Agustus, di mana dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri ditetapkan dari Irjen Napoleon Bonaparte serta Brigjen Prasetyo Utomo, di mana dari kedua pejabat tinggi Polri tersebut telah mengakui menerima aliran uang dari Joko Chandra. Dan dari keterangan yang didapat dari Karopenmas Mabes Polri Awi Setiono, memang ini dilakukan untuk melakukan pengembangan atau pendalaman terhadap kemana aliran uang dari Joko Chandra ini, dan akan memanggil Jaksa Pinangki statusnya sebagai saksi untuk memperdalam atau memberikan klarifikasi terhadap keterangan yang telah diberikan oleh
Irjen Napoleon Bonaparte serta Brigjen Prasetyo Utomo. Dan memang Jaksa Pinangki sendiri sejak tanggal 29 Juli yang lalu telah dinonaktifkan atau telah dicopot dari jabatan struktural, di mana surat ketetapannya telah ditandatangani oleh Wakil Jaksa Agung dan telah menjadi tahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 11 Agustus yang lalu dan akan ditahan selama 20 hari hingga 31 Agustus mendatang. Dan di mana nanti jika pemeriksaannya sudah dirasa cukup akan dipindahkan ke rutan khusus wanita di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan hingga saat ini kami juga masih terus menunggu keterangan yang rencananya akan diberikan oleh Kejagung dan akan diberikan oleh Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Hari Setiono. Kembali ke Anda, Alfat.